wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Hari ini kita bertemu lagi di jam pagi anak ya. Sudah berdoa semua? Belum. Oke. Lebih baiknya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin ketua kelas bisa memimpin berdoa terlebih dahulu. Ya, persiapan berdoa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, izinkan Bu Devi untuk mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Oke? Di sini ada yang tidak masuk nggak, Kak? Ada. Risa. Terus? Samira. Siapa lagi? Eka. Alima. Alima dan Andi. Kenapa tidak masuk? Sakit. Sudah berapa hari, Kak? Dua. 2 hari. Belum masuk ke materi. Di sini Bu Devi ingin mengajak kalian untuk ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya apa ya kira-kira? Silakan boleh berdiri terlebih dahulu, Kak. Oke. Sudah? Bangun pagi beribadah olahraga, belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga, belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, terima kasih. Kemarin kan kita sudah belajar tentang pengertian matriks dan jenis-jenis matriks. Sekarang lanjutannya yaitu tentang kesamaan matriks dan operasi penjumlahan serta pengurangan matriks. Sebelum masuk ke materinya, izinkan Bu Devi untuk mengingatkan terlebih dahulu. Matriks itu bisa kita kaitkan dengan materi sebelumnya. Materinya apa? Materinya adalah SPL DV. SPL DV itu apa, Cak? Sistem persamaan linear dimana kalau di SPLDV itu kan ada 2 variabel yaitu X dan Y, sampai dan I, ya kan? A dan B seperti itu. Nah, di matriks ternyata SPLDV itu juga bisa dikaitkan dengan matriks juga. Ya. Soal-soal seperti SPLDV juga bisa dihitung menggunakan matriks. Oke. Setelah itu, pernahkah kalian menemukan peristiwa berikut ini, Cak? Ini sedang apa ini? Menulis. Menulis dagangan atau menulis stok ya, stok barang di Alfamart biasanya ya. Ada mas-mas Alfamart sedang mencatat, sedang menulis, sedang menghitung stok barangnya. Biasanya setelah pencatatan ini akan diubah menjadi bentuk tabel. Kenapa kok lebih diubah menjadi bentuk tabel, kan? Karena lebih mudah dipahami, betul. Karena lebih mudah dipahami dan lebih tersusun, betul sekali. Tabelnya mungkin seperti ini, jangan. Ada beras, ada kode barang, ada nomor kode barang, nama barang, stok awal, barang keluar, barang masuk, dan stok akhir. Di mana kode barang biasanya
kode barcode-nya kan, ya kan, kode barcode-nya. Terus ada nama barang, ada beras, odol, sikat gigi, sabun, rinso, sikat dan lain-lain. Ada stok awalnya atau stok mula-mula pengirimannya. Setelah itu ada barang keluar, jadi barang yang dibeli oleh pembelinya. Oke. Terus ada lagi barang masuk atau mungkin ada pengiriman lagi. Baru stok akhirnya. Nah, tabel ini apakah bisa diubah menjadi matriks? Menurut kalian bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Gimana caranya? Ada yang bisa menjelaskan? Gimana caranya untuk mengubah tabelnya ke bentuk matriksnya? Gimana caranya? Kita tinggal menghilangkan atau kita abaikan untuk nomor kode barang dan nama barangnya kita abaikan. Jadi yang kita tulis hanya angkanya saja. Oke, berapa kecil angkanya? 15, 15, 29, ini adalah kolom pertamanya. Kolom keduanya berapa? 3 dan keempatnya. Siapa yang mau maju? Tinggal menulis saja. Oke, silakan. Ini spidolnya.
dari tabel bentuk matris kalian sudah bisa. Kemarin kan sudah belajar tentang membuat atau mengubah soal cerita ke bentuk matris. Sekarang sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, silakan dibuka HP-nya, Cak. Dulu dibuka HP-nya, kita scan dulu agar kita kerjakan dulu asesmennya untuk mengetahui dari mana sampean itu paham akan materi yang akan kita bahas. Kira-kira semalam belajar enggak ya? Kira-kira belajar yang pertama, Bu Devi harapkan kalian setelah mempelajari ini, kalian mampu menerapkan konsep kesamaan matriks untuk menentukan nilai variabel yang memenuhi suatu persamaan. Yang kedua, kalian mampu melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan matriks dengan benar. Yang ketiga adalah mampu menyelesaikan masalah kontekstual atau masalah sehari-hari yang berkaitan dengan matriks atau kesamaan matriks dan operasi penjumlahan serta pengurangan. Oke, kita masuk ke intinya. Coba kalian amati, Bu Devi punya data seorang perawat itu mencatat jumlah pasien rawat inap dan rawat jalan di suatu rumah sakit. Yang nantinya kan kalian juga akan PKL di rumah sakitnya. Pasti nanti kan kalian juga mencatat ada pasien berapa, ada yang masuk berapa, keluar berapa, gitu ya. Sekarang coba kalian perhatikan di sini sudah disajikan tabel. Yang pertama ada kolom dari, terus ruang A yaitu ada rawat inap dan rawat jalan, ruang B itu ada rawat inap dan rawat jalan. Sudah dijelaskan secara singkat ini ya untuk konsep matriks, kesamaan matriks, di mana kesamaan matriks itu bisa dikatakan sama apabila ordonya sama dan elemen yang bersesuaian itu harus sama. Bersesuaian itu gimana tuh? Yang serentak, jadi sing podo nggone itu harus sama angkanya. Lanjut ke operasi penjumlahan matriks, di mana jika diketahui dua matriks bisa dijumlahkan apabila memiliki ordo yang sama dan kita bisa menjumlahkan elemen-elemen yang sesuai. Operasi pengurangan juga seperti itu. Apabila diketahui dua matriks dan bisa dijumlahkan, itu harus memiliki ordo yang sama agar bisa diputaran. Sebelum Bu Devi membagikan AKBD, silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Ayo berkumpul dulu dengan teman-temannya. Berkumpul dengan teman-temannya.
berapa Y-nya? Y-nya ketemu 3. X-nya ketemu? X-nya ketemu 3, Y-nya ketemu 11. X-nya ketemu 3, Y-nya ketemu 11. Untuk kelompok lain mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang kurang paham. Kita beri waktu kelompok 1. Beri B, beri O,
Sudah masuk? Sudah. Terima kasih untuk hari ini. Sekian.